Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, saya kira kita melanjutkan materi terkait dengan manajemen ternak perah. Manajemen pakan saya kira sudah didiskusikan ya, sudah disampaikan oleh Bu Susi. Di sini saya ada beberapa slide cukup banyak, tapi saya pintas saja deh ya, untuk tambahan. Begitu nanti pertemuan kali ini kita ke manajemen pemerahannya sedikit dan kemudian biosecurity dan kesehatan sapi perah. Di pekan depan kita akan coba ke manajemen daya dukung, terus judging, penilaian, serta proyeksi populasi produksi susu, serta terakhir analisis usaha bila memungkinkan. Tujuan pemberian pakan saya kira ya, satu kebutuhan hidup pokok, dua untuk produksi, ya, tumbuh besar, ya, menghasilkan daging, menghasilkan susu, untuk reproduksi, kawin, bunting, beranak, dan menyusui. Pakan, yang utama ternak ruminasi adalah hijauan, itu sekitar 60-70%. Kalau program penggemukan, ya, fattening, ini konsentrat bahkan 60-80%. Jadi kalau kita bisa sapi perah ini yang jantan, jantan ini potensial untuk digemukkan ya. Kemarin kita bersama-sama ya waktu praktikum kemarin di Kemusuk Boyolali itu di Mandiri Farm ada 200 ekor ya, kurang lebih 200 ekor itu khusus ya penggemukan jantan ya, ini bisa 60-80% konsentrat ya, untuk mendapatkan bobot badan harian BBH yang optimal. Syarat pakan mengandung zat gizi yang diperlukan ya, seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, disukai ternak ya, palatabilitasnya tinggi, bersih dan tidak mencemari kotoran atau bibit penyakit ya, tidak dalam keadaan rusak, busuk atau bersendawan. Itu ada jamurnya. Jamur itu kan nanti mikotoksinnya itu nanti yang kita inikan waspadai. Manajemen pakan ini sebagai sumber energi, berdasarkan jenisnya bahan pakan energi dibedakan menjadi 4 kelompok, serealia, jagung, gandum, dan lain-lain, hasil sampingan, limbah penggilingan, umbi, baik ketela rapat, ketela pohon, hijauan, rumput gajah, penggala, setaria, digres, ya, dan sebagainya. Kemudian sumber protein, ini dibedakan menjadi 3 kelompok, hijauan sebagai hasil samping pertanian, daun nangka, daun pisang, ketela, hijauan yang sengaja ditanam, kedelai, lantoro, turi, kaliandra, gamal, sentrosema, banyak dihasilkan dari hewan, tepung ikan, tepung tulang, tepung cacing. Sumber vitamin dan mineral, hampir semua bahan pakan, baik misalnya dari tumbuhan maupun hewan mengandung vitamin dan mineral, walau kandungannya sangat berbeda tergantung pada saat pemanenan, penyimpanan, dan juga jenisnya. Misalnya pakan sapi perah, ya, hijauannya, pakan hijauan atau sumber utama untuk kelangsungan hidup sapi, umumnya pakan hijauan. Nah, ini rumput-rumputan tadi, sudah, kemudian contoh rumput, rumput gajah, rumput benggala, rumput ular jono, ini rata-rata proteinnya di atas 7%, deh. Ya, 7%, jadi sekitar ya 9, 10, 11. Gitu. Sangkat-sangkan daun turi, kaliandra, alfalfa, ini proteinnya di atas 20%. Ya. Namun untuk rambanan-rambanan ini sebaiknya dilayukan deh ya. Ini saya sampaikan sebaiknya dilayukan dulu 1 malam atau dipanaskan 2-3 jam. Kalau untuk rumput ini kira-kira jangan terlalu pagi dalam memanennya, memotongnya. Kalau terlalu pagi ini kan larva telurnya cacing itu masih di atas ya, belum turun ke bawah. Nah, itu yang pertama sehingga potensi untuk cacing, dan yang kedua adalah kalau terlalu basah itu bisa menyebabkan bloat ya, kembung perut ini. Jadi semuanya ya prinsipnya dilayukan, tapi kalau rumput ini sebentar saja deh, paling tidak untuk biar kadar airnya sedikit berkurang. Dan juga kalau merumput sebaiknya setelah ada sinar matahari. Kalaupun di bawah sinar matahari itu ya tadi harus diamkan sebentar, dilayukan bahasanya ya, tetapi agar kadar airnya menurun begitu. Karena kalau
legum tadi kan banyak yang mengandung toksik ya, Dek ya, punya zat anti nutrisi ya. Anti nutrisi yang bisa bersifat racun seperti daun singkong, asam cyanida ini bisa menyebabkan mati ya, ternaknya, bahkan keracunan ya, toksik itu sampai kalau yang parah sampai bisa kematian, misalkan domba, kambing ya. Sapi ini sebaiknya dilayukan dulu 1 malam atau dipanaskan 2-3 jam, atau kalau berlimpah seperti di CV Adilagut di Karangpandan, ini memang singkong ini kalau sangat-sangat melimpah, singkong itu dibuat silase tanpa tambahan apapun bisa. Itu ditutup saja kedap 21 hari, ini sudah menguning dan aroma seperti tape. Nah, ini pH-nya juga cukup tinggi, selain proteinnya yang tinggi. Konsentrat berpengaruh untuk hasil susu produksinya ya, karena kaya akan protein, energi. Contoh komposisi konsentrat dedak padi, ini saya kira ada di bahan pakar formulasi Ransum, atau kemarin di Bu Susi sudah dijelaskan, saya tidak perlu banyak mengulang ya. Pakan pedet sudah ada, calf starter, ada fase kolostrum. Ini perlu diperhatikan betul karena kolostrum ini maternal immunity ya, jadi imunitasnya itu dari induk ini adalah kolostrumnya, jadi harus diberikan ya, ini biasanya 1-3 hari atau rata-rata sampai 7 hari harus diberikan ya, karena kolostrum itu selain antibodi yang tinggi sehingga disebut maternal immunity tadi, dia kelebihan punya faktor pencahat ya. Saat ternak itu berada dalam kandungan ya, fetus itu ada metabolisme dalam tubuhnya, pencernaannya, karena mendapatkan transfer nutrien dari plasenta induk. Nah, ini tuh bisa dikeluarkan di awal itu, ada peran dari kolostrum ini punya peran. Ada kemudian calf starter ya. Calf starter ini proteinnya tinggi, Dek. Jadi namanya pakan kalau masih pedet ini kan yang lambung yang berkembang adalah lambung apa, Dek? Ingat enggak ini dari 25 mahasiswa ini? Lambung apa? Lambungnya apa ini yang paling berkembang? Amar Zaki Mubarak aktif enggak ini? Rumen bukan, Pak? Oh, rumen, baik. Diki Kurniawan, ini untuk ternak-ternak yang masih Masum, awal. Pak. Apa? Abu Masum. Abu Masum ya. Jadi kalau masih awal ini yang berkembang itu abu masumnya, Dek, rumahnya belum. Sehingga minuman makanannya ini kan seperti bayinya mamalia kan ya, susu. Nah, ini di sini juga untuk pertumbuhan itu biasanya proteinnya tinggi. Nah, sehingga proteinnya ini pada fase-fase pedet ini kan proteinnya paling tidak minimum 16-18%. Ya, bahkan ada UDP, undegradable protein, ya, idealnya 6% ini. Jadi protein tidak terdegradasi sempurna di dalam rumen. Ya, ini ya. Karena seperti unggas, Dek, kalau abu masumnya yang berfungsi ya toh, ya seratnya harus rendah. Ya, Anda bisa lihat seratnya kan cukup rendah ini ya. Minimal 7%, tapi juga tidak boleh terlalu tinggi karena masih rumennya belum berkembang. Ya, manajemen pakan ini ya, kolostrum, calf milk replacer, liquid, solidnya, konsentrat, total milk ration. Kolostrum merupakan hasil sekresi dari induk setelah melahirkan, di mana kolostrum diproduksi pada sekitar 3-6 minggu sebelum melahirkan. Disimpan oleh kelenjar ambing selama sekitar 2-7 hari terakhir masa kebuntingan dan disekresikan 2-3 hari pertama setelah melahirkan. Jadi memang secara teori ini tidak ada yang membantah 3 hari itu antibodi tinggi. Mulai hari ke-4 sudah agak menurun, tapi ya biasanya fase kolostrum itu kalau di masyarakat kemudian sampai 7 hari. Tapi ideal dalam teori itu ya 2-3 hari. Faktor imun yang ada dalam kolostrum antara lain imunoglobulin, laktoferin, prolin, rich polypeptide, interferon, sitokin, lisozim, oligosakarida. Ini kandungannya. Kolostrum diberikan pada umur 0 hari selama 1 hari yang dilakukan 2 kali, yaitu 1 jam dan 6 jam setelah kelahiran. Pemberian sebanyak 2 liter per ekor dalam sekali pemberian menggunakan alat stomat stub. Ini yang tapi tergantung ini bila ada, bila nggak ada yang penting memberikannya jangan sambil berbaring ya, karena di sini ada yang namanya oesophageal groove. Itu saya kira sudah disampaikan ya sama Bu
Pro kalau itu. Nanti kita bisa diskusikan kalau masih ini. Lip pressure CMR merupakan salah satu jenis pakan cair pedet yang berupa susu bubuk yang diberikan untuk menggantikan kebutuhan susu untuk pedet dari induknya. Ini jadi sudah ada, Pak. Kalau dirasa ini lebih murah daripada harga susu, ya ini bisa menggunakan calf milk replacer. Kandungannya ini ada satu produk kalau ini ya, ini produk yang ada diterapkan di UPBS dan Kamil. Ini bisa ada, jadi bisa searching di situ. Jadi di sini bisa diketahui proteinnya ya minimal 20%, bisa dilihat ini 22%. Fatnya 10-20%, ini ada 17%. Nah, ini berarti sudah masuk secara teori ya. Jadi yang dilakukan di UPBS salah satu peternakan perusahaan Ultra Peternak Bandung Selatan ini sudah bagus begitu. Karena sesuai didukung dengan teori yang ada. Ya, konsentrat merupakan pakan awal yang diberikan untuk pedet yang kaya akan sumber protein. Oke, saya kira ini sudah mulai dikenalkan pada pedet 1 minggu, ya, umur 3 pekan. Ya. Total milk ration adalah metode pemberian pakan sapi menggabungkan atau mencampurkan seluruh bahan pakan berupa hijauan, biji-bijian, sumber protein, mineral, vitamin, dan pakan aditif yang disusun untuk kebutuhan nutrisi tertentu menjadi satu campuran tunggal. Jadi namanya total milk ration itu ya mudahnya ya hijauan sama konsentrat dicampurkan. Itu sudah jadi pakan komplit. Pakan komplit tapi bentuknya segar. Ini total milk ration. Sehingga tujuannya ternak tidak milih-milih bahan pakannya, meningkatkan portabilitas pakan, membuat pakan menjadi lebih awet dan tahan lama. Pakan darah, rasa yang ini saya kira sudah disampaikan ya, laktasi saya kira juga Bu Susi sudah menyampaikan dengan detail ya, estimasi kebutuhan LRC dan sebagainya. Saya tambahannya kalau produksi susu ini per kilogram per hari, ya, konsumsi BK-nya paling tidak ada 12 kilo. Nanti saya jelaskan di dry off period pakan kering juga sudah disampaikan ya. Jadi pakan dry off period ini kalau minimal 6 minggu deh ya, 6 minggu minimal. Jadi biasanya 2 bulan deh. Ini harus dikeringkan karena untuk memberikan apa? Memberikan kesempatan sel-sel alveolus penghasil susu ini untuk bisa regenerasi sel, proliferasi sel. Jadi bisa memperbaiki selnya, tumbuh berkembang lagi. Untuk apa? Untuk mempersiapkan laktasi berikutnya. Nah, karena kalau ini tidak dikeringkan, deh, wah ini sangat signifikan pengaruhnya nanti saat setelah sapi patus itu, ya produksinya tidak akan bagus dan rusak nanti sapinya ini. Ya. Nah, manajemen pemerahan, ya. Ini mempersiapkan alat dan bahan, mempersiapkan tempat pemerahan, mempersiapkan sapi yang akan diperah, pre-dipping, ya, ini peternak rakyat ada yang tidak menggunakan ini, ya, jadi ada pre-dipping ini ya disemprot paling tidak dengan disinfektan, stripping pemerahan, post dipping. Ya. Post dipping ini penting ya, kenapa? Karena puting itu secara teori menutup ya, tit meatus itu lubang putih itu menutup sekitar 30 menit. Ya, jadi kalau 30 menit ini langsung kembali ke kandang, dia berbaring, lubang putih meatusnya terbuka, dia bisa masuk bakteri, ya maka akan rentan terhadap infeksi bakteri mastitis nanti. Pasca pemerahan, ya, ada pemerahan penyimpanan susu, pengiriman susu, pengujian kualitas susu. Susu sapi, ya, sambungan mesin perah, ya, amping diperiksa, dibersihkan, mesin perah disiapkan, kemudian dipasangkan, dan nanti akan lepas sendiri. Ya, ini yang perlu saya tambahkan di lapangan ya, kalau di perusahaan-perusahaan besar ini pakai produk-produk seperti Denava, produk-produk Eropa ini bagus deh, tapi harganya juga mahal. Ya, satu perangkat bisa sampai 40 juta. Nah, ini
tapi kualitasnya bagus. Kualitas bagus itu apa, Dek? Kualitasnya bagus itu bisa tuntas kalau memerah, kemudian awet. Ya, tapi mohon maaf, banyak juga produk-produk sekarang ada dicari di searching di marketplace, Tokopedia, di Bukalapak, Lazada. Ini ada searching banyak, Dek, produk-produk mesin perah yang harganya hanya 14 juta. Ya bukan hanya ya, kisaran 14, 15 juta, 20 juta. Ini yang harganya murah, ini ada perlu diperhatikan ya. Jadi maintenance-nya harus baik. Kemudian kalau nanti dia dengan waktu, kemudian berjalannya waktu menjadi tidak sampai tuntas dalam pemerahannya, ini harus diantisipasi dengan pemerahan manual. Jadi setelah mesin lepas, coba kita perah, masih ada enggak air susunya. Kadang nggak sampai tuntas. Nggak sampai tuntas ini masalahnya satu, ya, itu nanti akan mempengaruhi produksi berikutnya. Ya, karena di manajemen ilmu terak perah kemarin kan kita sudah sampaikan ya, faktor-faktor mempengaruhi susu itu kan, produksi susu kan banyak sekali, Dek. Faktor lingkungan itu kan internal dan eksternal. Nah, itu termasuk frekuensi pemerahan, tuntas tidaknya pemerahan, ini hubungannya dengan ketika tuntas itu nanti hubungannya dengan tekanannya, ya. Ketika dia kosong, tekanannya maksimal, Dek. Nah, ini. Jadi kalau dia, karena ambing itu akan menyesuaikan lingkungannya, Dek. Ketika dia sudah terisi, tidak startnya tidak kosong, ya otomatis proses sekresinya juga akan lebih sedikit. Dan itu akan mempengaruhi produksi berikutnya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ketika kita beli yang kisarannya harganya murah. Tidak apa-apa, nggak masalah, Dek. Yang penting tadi maintenance-nya, kemudian ketika sudah ini kita cek ya, sudah tuntas atau belum. Kalau tuntas kita bantu sebentar saja begitu. Ya, tapi sudah sangat membantu juga begitu. Pemerahan menggunakan tangan, caranya puting dipegang antara ibu jari dengan jari telunjuk, puting menekan dan meremas pada bagian atasnya. Ini saya kira di praktikum ya, ini adik-adik. Pentingnya celup puting atau dipping, saat setelah pemerahan saluran air susu pada puting terbuka, sehingga kuman lebih mudah masuk ke dalam ambing. Jika puting segera direndam dalam larutan iodin atau dengan cara semprot, maka masuknya kuman dan puting dapat dicegah, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit mastitis. Penggunaan larutan iodin untuk mencuci hamakan pada puting ada 1 cc biosit diencerkan dengan 25 cc air bersih. Tapi iodin povidon ini, adik-adik, terkadang kalau diberikan terlalu sering ke ternak kan ada juga ya yang punya efek kering putingnya, sehingga ada pelembabnya. Itu bisa ditambahkan pelembab ya. Kalau ada lagi yang kalau di Mas Muhammad CV Adila Farm itu dia impor ya dari Australia. Nanti ada malamnya, Dek. Ya, seperti ada coatingnya. Dia betul-betul rapat, tertutup. Nah, ini kelebihannya, sehingga walaupun kambing perahnya itu liter ya, di bawah nggak panggung ya, campur dengan kotoran di situ, tapi aman dari mastitis karena kuncinya jadi di sini salah satunya. Selain bagaimana sanitasi kebersihannya, kapan membersihkan alasnya diganti, alasnya itu juga dikasih ada formalin, dikasih anti kutu, dikasih kalsit, kapur yang masih panas itu ya, ini salah satu bagian supaya upaya-upaya pencegahan. Biosecurity dan kesehatan ternak. Biosecurity adalah tindakan-tindakan untuk pengamanan terhadap ancaman atau risiko penyakit menular ke ternak. Ini biosecurity ini penting, terutama sekarang ya, wabahnya penyakit mulut dan kuku. Kita sudah dulu pernah ya, tahun 1886 atau 887 ya, itu bisa dinyatakan sembuh itu 1886, itu dari Kementerian Pertanian, diakui di Asosiasi Kesehatan Hewan Internasional, itu sertifikatnya itu tahun 1990. Jadi 100 tahun kita ini berjuang bebas PMK ya, bebas, kira-kira kita nyaman kondisi 35-40 tahun, sekarang kena musibah lagi wabah PMK. Jadi ini biosecurity adalah tindakan-tindakan untuk pengamanan terhadap ancaman atau risiko penyakit menular ke ternak.
Tujuannya apa? Menghentikan atau meminimalkan transmisi akhir penyebab penyakit dengan cara mencegah, mengurangi, atau mengendalikan kontaminasi silang cairan tubuh, baik feses, urin, saliva, dan eksudat, darah, dan lain antar hewan, hewan kepakan, hewan keperalatan secara langsung ataupun tidak langsung. Karena bisa juga, Dek, dari kotorannya, dari ini nanti lalat mencok ke situ, nanti ke yang lain. Nah, ini bisa, apalagi kayak macam virus ini ya, virus PMK ini kan airborne, Dek, sangat ringan sekali. Bahkan kalau di literasi itu bisa terbang sampai 80 kilo, ya. Itu kan berarti sangat ringan sekali. Jadi kita betul-betul biosecurity ini menjadi kunci selain vaksinasi. Ya, karena nanti PMK ini juga akan ada seperti kita COVID kemarin, Dek. Ini akan ada vaksinasi setahun paling tidak 2 kali. Kalau COVID itu yang kena manusianya, kita bisa isolasi mandiri. Nah, kalau ternak ini kan kitanya mungkin membawa, tapi nggak tahu toh. Nah, sehingga banyak kejadian kemarin teman saya di Tegal, ya kena ujian juga. Ya, ujian dia punya 3 kandang, salah satu kandang sudah kena PMK karena diduga itu juga karena nih pemberi Idul Adha ini kan datang dari satu farm ke farm yang lain. Nah, ini juga bahaya ini, risiko juga ini. Sebenarnya biosecurity, kesehatan hewan sangat mutlak. Sapi bibit dan penghasil bibit bebas dari penyakit hewan menular strategis dan penyakit infeksi, dari penyakit organik dan metabolit. Ya, cara penyebaran penyakit ke area pembibitan, jadi pemasukan sapi yang penyakit atau sapi sehat tapi mengidap penyakit, pemasukan sapi sehat sudah sembuh namun merupakan karier, misalkan brucellosis ini ada kariernya. Sama seperti sapi PMK ini bisa karier dia sampai 2 tahun. Untuk sapinya sendiri mungkin tahan, tapi dia bisa menyebabkan sakit bagi sapi yang lain. Jadi kalau sudah sembuh dari PMK ini, kalau bisa ya segera dipotong, Dek. Karena dia bisa jadi karier. Lewat kendaraan, peralatan, pakaian, atau sepatu pekerja, ataupun pengunjung antar area pembibitan. Kita bicara sapi perah kan bisa pembibitan. Kontak dengan barang yang terkontaminasi mikroorganisme penyebab penyakit lewat karkas sapi penderita, ya dipotong, ini juga bisa. Pakan hewan terkontaminasi dengan feses, urin, maupun cairan eksudat penderita lewat air tanah, lewat kotoran, ya, debu, feses sapi, hewan lain, ya ini burung, lalat, kecoa, dan lain-lain. Komponen utama biosecurity, komponennya apa? Satu, isolasi. Harus ada kandang isolasi. Ya, kekarantinaan. Ya, ini nanti ada juga hospitality. Ya, kalau di perusahaan-perusahaan itu ada hospital, jadi kalau sakit-sakit itu sudah dipisahkan, termasuk alat perahnya, karena masih bisa menular dari situ. Pengaturan keluar masuk ternak, traffic control, sanitasi, isolasi, mencegah kontak dengan hewan dalam area pembibitan. Tahapannya tahapannya apa? Tidak akan tidak pemasukan sapi baru, isolasi sapi sakit, kandang isolasi itu dipisahkan dari yang lain. Ya, syukur berada di paling bawah, maksudnya biar air itu mengalir ke bawah kan, tidak kena yang sehat. Diobati, pemberian antibiotik, ya, akan meminimalisir perpindahan bakteri penyakit. Pemisahan kelompok-kelompok sapi bibit, sapi darah dan bunting, sapi siap patus, sapi laktasi, sapi induk kosong. Jadi ada pemisahan kelompok-kelompok berdasarkan fisiologisnya. Fasilitas perkandangan, disinfeksi, antiseptik secara rutin, prosedur manajemen isolasi diterapkan seperti seharusnya, ya, evaluasi tindakan isolasi untuk penolakan penyakit infeksi menular. Ada kelompok ya, yang baru masuk. Jadi baru masuk ini perlu karantina tadi. Cek jangan sampai membawa penyakit sehingga nanti menyebar ke kandang yang populasi yang lebih banyak. Kesehatannya, pemeliharaan sapi sangat penting dan faktor utama untuk diperhatikan meliputi tindakan pencegahan terhadap penyakit dan penanganan atau pengobatan setelah jika sudah terjadi penyakit. Secara medis sangat diperlukan perhatian intensif terhadap permasalahan yang ada dalam peternakan sapi perah. Satu, pencegah penyakit secara umum, program biosecurity, pencegahan terhadap mastitis, ya, penanganan program reproduksi dan gangguan reproduksi, pengaturan pemberian pakan tepat bagi kelompok umur maupun status produksi ternaknya, sistem mencatat semua aspek peternak atau recording, termasuk data individual secara lengkap. Nah, ini beberapa penyakit, diare, ini gangguan pencernaan yang
ditandai yang makanannya yang ditandai dengan pengolahan tinja yang jumlah dan frekuensinya lebih daripada normalnya. Penyebab bisa E. coli, ya. Pengobatannya, ya ini beberapa ya. Pencegahannya berarti pengelolaan peternakan dan lingkungan yang baik, sanitasi yang baik, kandang harus bersih, kering, pemberian kolostrum dan air susu pada pedet prasapi dapat meningkatkan ketahanan tubuhnya terhadap agen penyakit. Jadi kolostrum juga penting tadi karena berpengaruh terhadap kesehatan, daya tahan tubuh, serta nanti kalau pemberian susu pada pedet ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan berikutnya. Nah, ini pedet diare. Tinjanya sangat berair karena berwarnanya berubah menjadi putih atau kuning seperti pasta dan baunya menusuk ya. Radang paru-paru, pneumonia pada pedet ini bisa menyebabkan kematian pada anak sapi umur 3 sampai 8 minggu. Pneumonia, pernapasan cepat dan suhu badan naik hingga 39 derajat Celcius atau lebih, mata tidak bercahaya, nafsu makannya hilang, badan lemah, bulu-bulu kasar, kering, keluar cairan yang berbau dari lubang hidungnya. Ini pengobatannya antibiotik sesuai dengan prescripsi oleh dokter. Pencegahannya apa? Kandang sapi harus kering, hangat, tidak lembab, yang cukup mendapat sinar matahari dan sirkulasi udara yang baik. Jadi kalau tempat-tempatnya lembab, dingin, nah ini rentan juga pneumonia. Pedet atau sapi yang sakit sebaiknya diisolasi dari yang sehat dan ditempatkan dalam kandang yang kering dan sehat. Mastitis, sedang ambing tandai dengan perubahan fisik dan susunan air. Ini yang klinis. Kalau subklinis tidak ketahuan deh. Ini yang repotnya. Human made disease karena timbul sebagai akibat dari kelalaian manusia. Ya. Bisa maksudnya patogen, Staphylococcus. Ya, ini. Antibiotik secara intramamari. Jadi biasanya antibiotiknya dimasukkan dari lubang putingnya tadi deh. Ya, ini 1 minggu biasanya. Dan selama 1 minggu ini susunya kan dibuang saja deh. Pencegahan kandang selalu bersih dan kering, pisahkan sapi yang sakit, gunakan disinfektan yang efektif pada air pencuci ambing dengan iodin, lakukan prosedur pemerahan yang baik dan benar. Ciri ambing membengkak, terasa panas dan sakit jika diraba, terlihat adanya kelainan berupa asimetri atau bentuk dan ukuran yang tidak sama. Kemudian mixed fever, jadi sapi ambruk, denyut jantung meningkat, apabila tidak segera diobati sapi bisa mati. Fever ini hipokalsemia ya. Ini penyakit metabolisme berupa kelumpuhan yang menimpa sapi-sapi betina sebelum pada saat sudah melahirkan. Ini kalau pengobatan, kalau biasanya penyebabnya karena rendahnya kalsium dalam darah, sehingga penyerapan ion Ca oleh kelenjar susu. Pengobatannya berupa kalsium seperti kalsium borokarbonat, ya, kalsium ini, atau kal injek. Ya, tapi kalau sapi perah recovery-nya akan lebih berat dibanding sapi potong karena memang produksi susunya kan tinggi. Jadi itu juga butuh kalsium, sehingga kalau defisiensi ya betul-betul kritis di sini. Ketosis, penyakit metabolik tandai penimbunan benda-benda keton, yaitu asam asetoasetat, tetrahidrobutyrat. Penyebabnya masa keputingan tua, kebutuhan glukosa untuk perkembangan pada dan persiapan kelahiran. Sedangkan pada awal laktasi, glukosa dibutuhkan sekali untuk pembentukan laktosa atau gula susu dan lemak. Sehingga jika asupan karbohidrat dari pakan kurang, maka secara fisiologis tubuh akan berusaha mencukupinya dengan cara apa? Gluconeogenesis, yang biasanya dengan membongkar asam lemak dalam hati. Zoonosis atau kluron, penyakit menular nih zoonosis yang berbahaya, bisa menular dari hewan ke manusia. Bakteri Brucella abortus yang merupakan parasit intraseluler. Ini menular sekali juga deh ini. Ya, ini antraks. Ya. Ini penyakit ular kuku. Ini diawali yang pertama dengan hipersalivasi. Hipersalivasi itu berbusa keluar terus salivanya. Nanti kalau sudah itu dilihat di gusi, di lidah, oh ini sampai lukanya parah sekali deh. Jadi saat sakitnya sampai 100%, 95% ya, ada mengatakan sampai 100%, tetapi kematiannya ini tinggi pada ternak kecil, ternak muda, ternak dewasa agak rendah. Tapi juga
juga mengerikan karena menular sangat cepat ini pada sapi ya, pada ternak. Ini menyerang apa namanya berkuku belah, deh. Kuku belah ini baik itu apa namanya sapi, kemudian kerbau ya. Ini sapi kerbau ini lebih sensitif daripada kambing, domba. Kambing domba bisa juga, dan di Sleman sudah kena ini. Tapi pada sapi sama kerbau ini lebih cepat. Saya kira Septicemia epizootica kepala hadir lengkap. Kuku busuk atau foot rot ini menyerang sapi dipelihara dalam kandang yang basah dan kotor. Nah, ini mula-mula sekitar celah kuku bengkak, melakukan cairan putih keruh, kulit kuku mengelupas, tumbuh benjolan yang menimbulkan sakit, sapi pincang akhirnya bisa lumpuh. Kembung perut, ini gambarnya memang pada sapi Bali ini ya. Tapi terlalu banyak memakan kacang-kacangan yang tidak mudah dicerna, atau pekan hijauan yang terlalu basah, atau pekan hijauan terlalu banyak. Ini tidak terlalu basahnya, hijau juga tidak apa-apa, tapi terlalu basahnya ini. Jadi proses fermentasi terlampau cepat dalam perut atau karena banyak hijauan yang dicerna akan membentuk dan menimbulkan gas yang cukup banyak. Dan gas terlalu kuat dapat menyebabkan pernafasan hewan tertekan dan perut menjadi kembung. Yang penyakit menjaga kebersihan kandang. Jadi kalau penjagaan penyakit itu yang pertama, kalau kita ya apa namanya kebersihan kandang ini faktor kunci. Kebersihan kandang, peralatannya, sanitasinya. Jadi dairy housing ya, perkandangan sudah saya kira ya. Jadi perkandangan juga kunci, ibarat rumah ya. Rumahnya harus sehat, sirkulasi udaranya dan sebagainya. Ini kemudian sapi yang saya dipisahkan dengan sapi yang sehat, dilakukan pengobatan, antibiotik, vitamin. Ya, dan kalau saya biasanya dengan apa namanya di lapangan itu ya obat cacing, vitamin ini diberikan secara berkala ya, itu supaya ternak itu ketika sudah stres dan sebagainya ini juga bisa dimanfaatkan dengan pemberian vitamin dan ini. Oke.